Baik, karena Zoom-nya sudah di-record, untuk selanjutnya mungkin pertama kali kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mas. Mungkin dimulai dari saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fani Matrifansa, biasa dipanggil Fani, asalnya dari Mojokerto. Untuk selanjutnya mungkin Oke, halo teman-teman, Fani. ya halo Mas, salam kenal Mas. Untuk Ya, selanjutnya mungkin teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo Rek. Baiklah, perkenalkan Mas, saya Abdul Hakim Alamin, biasa dipanggil Hakim, asal dari Pulau Riau. Salam kenal Mas. oke, halo Hakim. Selanjutnya mungkin saya Mas, perkenalkan nama saya Ahmad Mirzak Nizar, biasa dipanggil Mirzak, asalnya dari Jombang. Salam kenal Mas Dava. Halo Mirza. Halo. Selanjutnya saya Mas, perkenalkan nama saya Ahmad Zorif Ramadan, biasa dipanggil Zorif, asalnya dari Lamongan. Salam kenal Mas. Iya, halo Zorif. Selanjutnya saya Mas, perkenalkan nama saya Ahnaf Al-Muzaki, biasa dipanggil Farel, asalnya dari Pamekasan, Jawa Timur. Salam Halo kenal. Farel. Perkenalkan Mas, nama saya Astrid Ayuning Palupi, bisa dipanggil Astrid, asal saya dari Probolinggo. Salam kenal Mas. Halo Astrid. Perkenalkan Mas, saya Fiona Divansyaya, biasa dipanggil Fiona, saya dari Surabaya. Halo Fiona. Ya, Mas. Perkenalkan Mas, nama saya Maritza Herotonisa, biasa dipanggil Maritza, saya dari Probolinggo. Salam kenal Mas. Ya, halo Maritza. Kenalkan Mas, nama saya Emsak dari Bowo, asal dari Bengkulu. Salam kenal Mas. Halo, siapa tadi panggilannya? Sakwel. Sakwil. Ya. Oke. Halo Mas, kenalkan nama saya Tabita Hasian, biasa dipanggil Dita, asal saya dari Medan. Salam kenal ya Mas. Ya, halo Wita. Ya, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, off cam aja kok, santai. Oke, karena udah Mas. kenalan semua, gantian aku yang kenalan kali ya. Monggo Mas. Ya, jadi kenalin, nama aku Dava Hidayat. Asal aku dari Bogor, aku dari angkatan 2018. Mungkin sebelum lanjut aku boleh nanya dulu nggak? Boleh Mas, monggo Mas. Oke, aku pengen nanya dong. Kenapa kalian pengen sosialnya sama aku? Izin menjawab Kalau Mas. bisa yang jawab jangan Fanny deh. Oh ya. Jangan Fanny ya. Ini kan yang ngechat aku tuh. Oke, Selain Mas. kamu. Jawab santai aja guys. Misi Mas, mungkin saya izin menjawab. Boleh Sakwil. Kan Mas kan dari BEM FTIRS kan. Mungkin kami pengen mengenal lebih tahu gimana BEM FTIRS gitu Mas. Mungkin dari saya gitu Mas. Oke, dari Sakwil pengen tahu soal BMFTRS. Oke, yang lain ada lagi? Atau sama semua pada pengen tahu soal BMF? Mungkin dari saya sama Mas, cuma nambah dikit kan Masnya dari sekjen gitu ya. Jadi mungkin lebih tahu ke intinya dari pengurus BEM TRS. Itu mungkin terwakili oleh Masnya dari sekjen gitu Mas. Oke. Berarti kalian pengen ngobrol sama aku soal BMFTRS doang kan ya? Nggak lebih-lebih, nggak yang lain-lain kan? Izin menjawab Mas. Iya, insya Allah seputar BMF dan manajerial, dalam bidang manajerial Mas. Oke, ya udah. Oke sih. Monggo dilanjut aja kalau gitu. Sama Fani, silakan. Baik Mas, mungkin untuk selanjutnya ini ke sesi tanya jawab aja ya, teman-teman sharing bersama Mas Dava Hidayat. Mungkin bisa dimulai dari saya dulu Mas. Izin bertanya, Masnya kan di sini sebagai Sekjen BEM FTIRS ya Mas. Jujur saya tuh masih belum begitu paham gitu Mas, perbedaan antara Sekjen dan Presbem, dan bagaimana tupoksi dari masing-masing atau job desk dari masing-masingnya Mas. Seperti itu Mas. Terima kasih. Oke. Ya.
Kayak aku jelasin ya. Jadi kalau terkait Presbem sama Sekjen itu pasti beda banget sih. Jadi kalau Presbem itu ya top yang paling atasnya lah, ketuanya, atau ya bisa dibilang ketuanya lah, ketua dari BEM. Kalau Presbem itu sebenarnya cuma di BEM ITS doang. Kalau di KM ITS itu yang nyebutnya pakai Presbem itu cuma buat di BEM ITS. Kalau buat di BEM fakultas itu namanya masih KBEM atau ketua BEM. Terus Sekjen ini itu ibaratnya wakil ketuanya dari si Presbem ini atau KBEM ini ya. Jadi Sekjen ini ya wakil lah. Kalau di himpunan kan ada Kahima, terus ada Wakahima. Kalau di BEM ini, kebetulan di BEM FTRS ini kita nyebutnya pakai Sekjen gitu. Terus kalau terkait topoksinya, yang pasti kalau buat Presbem ya selayaknya ketua lah. Kayak dia yang penanggung jawab dari segala kegiatan dari organisasinya. Terus kalau topoksinya itu sebenarnya dari setiap organisasi beda-beda ya, tergantung organisasinya, itu tergantung deal-dealan antara ketua BEM dan sekjen atau pengurus-pengurus lainnya lah. Kebetulan TRS sekjennya ada 2 kan, ada aku sama Mas Dani dari mesin. Kalau aku itu sendiri dapat tupoksi itu buat ngurusin ranah internal sama pengembangan staff. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan staff itu urusanku, terus juga kalau ada urusan-urusan yang berkaitan dengan internal itu job lagi Mas Dani itu buat ngurusin ke ranah eksternal sama buat pengembangan organisasi gitu. Gimana, menjawab nggak? Menjawab sekali Mas. Terima kasih banyak Mas atas informasinya. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau suatu hal yang mau di-sharingkan kepada Mas Dava, dipersilakan. Mungkin dari saya, Mas, izin bertanya. Ya, boleh. Zorif. Ya, Mas, boleh diceritakan nggak, Mas, asal-usulnya Mas bisa jadi sekjen itu, Mas? Apakah harus jadi anggota BEM FTIRS biasa dulu atau bagaimana ya, Mas? Terima kasih. Oke. Asal muasalnya bisa jadi sekjen, ya kalau dari aku pribadi emang karena aku waktu itu jadi staf BMF juga, jadi pas aku tahun kedua itu aku jadi staf PSDM di BMF TRS. Terus pas masuk tahun ketiga, kebetulan diamanain sama KBM terpilihnya jadi sekjen. Jadi kalau sekjen ini ya emang tergantung dari si KBM-nya aja sih, KBM-nya milih siapa yang mau jadi wakilnya gitu. Gitu kalau singkatnya ya. Terus apakah harus jadi anggota BEM dulu? Sebenarnya enggak juga. Cuman kalau misalkan kita udah bicara top manajemen dari suatu organisasi, lebih bagusnya lagi kalau misalkan dia udah ngerti kan organisasi itu kayak gimana gitu. Jadi plus minusnya dari organisasinya itu kayak gimana, terus nanti teknis di dalam organisasinya itu kayak gimana, pelaksanaannya gitu-gitu kan kalau misalkan dia udah tahu bakal jauh lebih enak ya. Jadi kalau bisa sih lebih enak lagi kalau dari organisasinya itu sendiri gitu. Gitu, gimana Zorif menjawab? Menjawab, Mas. Lalu saya izin bertanya lagi, Mas. Untuk boleh. jadi sekjen itu skill yang dibutuhkan apa aja ya, Mas? Untuk soft skill-nya, Mas. Skill yang dibutuhin apa? Waduh. Mungkin lebih ke arah pengetahuan terkait manajemen organisasinya aja sih. Kalau misalkan aku sendiri kan karena aku bagian dari ngurusinnya pengembangan staff, jadi aku harus ngerti juga gimana caranya ngebuat pola pengembangan, terus gimana cara controllingnya, terus gimana cara bikin tools-tools buat pengembangan staffnya, terus juga gimana cara buat pengukurannya. Mungkin kalau dari aku kayak gitu. Terus kalau misalkan buat yang partnerku satu lagi buat pengembangan organisasi, ya harus tahu juga parameter pengembangan organisasi itu kayak gimana. Terus ini kayak gitu sih. Nanti itu bakal kalian dapetin kok kalau misalnya kalian mau masuk ke LKM MTM. Pada tahu kan LKM MTM? Kalian kan baru pra-TD ya? Belum TD kan? Iya, Mas. Ya, jadi nanti paling kalau udah TM sih pasti bakal ngerti. Di TM soalnya emang belajar kayak gitu terkait manajemen organisasi. Gitu. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Yoi.
Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, monggo disampaikan. Mungkin dari saya ya Mas ya. Boleh. Kan Masnya kan jadi sekjen BEM FTIRS ya Mas ya. Itu Mas pasti sibuk banget kan Mas. Terus kita bagi waktu sama waktu kuliahnya Mas. Oke. Sebenarnya jadi sekjen ya nggak terlalu sibuk banget juga sih. Cuman ya tetap lumayan sibuk lah. Kayak ya sayangnya kalian berorganisasi aja, kalau misalkan udah join himpunan atau join BEM ya pasti sibuk lah ya. Cuman gimana cara bagi waktunya sama kegiatan kuliah, aku pasti ngutamain yang paling utama itu kegiatan-kegiatan kuliah dulu. Jadi kalau misalkan kayak masih ada kelas, terus bentrok sama rapat gitu-gitu, aku pasti ngomong ke teman-temanku kalau aku ada kelas. Jadi yang paling penting kuliahnya dulu sih. Terus kalau misalkan kayak masalah tugas-tugas gitu-gitu, ya gimana kalian manajemen waktunya aja sih. Kayak kalau lagi kosong ya garap tugas. Terus kayak kalau emang udah diagendain rapat ya jadi nggak bisa diganggu gugat juga kan. Jadi ya manajemen waktunya aja sih kalian, yang penting jangan sampai kayak kalau ngerjain tugas gitu deadline mepet. Karena kalau kayak gitu kan bisa kemungkinan bentrok sama kegiatan dari BEM-nya makin gede gitu. Itu sih paling. Oke Mas, terima kasih jawaban. Yoi. Mungkin selanjutnya dari saya Mas. Ini Mas, kan Boleh. tadi kan Masnya nge-handle internal dari BEM-F. Berarti kan secara tidak langsung Mas membawahi staff-staff yang ada di BEM-F. Nah, terus kan pasti ada suatu saat itu keputusan yang Mas ambil, tapi ada staff-staff yang kurang sependapat gitu sama Mas. Itu gimana cara Mas menghandle itu, dan mungkin Masnya ngalah atau gimana gitu Mas? Terima kasih. Oke. Kalau ada keputusan yang aku ambil yang nggak sesuai sama kemauan staff gitu ya. Iya Mas. Sebenarnya agak jarang sih kondisi kayak gitu, soalnya biasanya kalau misalkan ada ketika kita jalan proker terus emang ternyata ada kendala atau gimana, itu biasanya siin bareng langsung sama staff-staff terkait. Jadi nggak pernah kalau ada kendala-kendala gitu langsung kayak aku yang ngambil keputusan gitu-gitu, nggak pernah sih ya. Itu biasa langsung diskusiin bareng-bareng. Jadi kayak nggak pernah ada deh crash yang sampai kayak ternyata staffnya tuh nggak setuju sama keputusan gitu. Soalnya keputusan diambil pasti kalau kita udah diskusi gitu. Gitu Mas. Berarti intinya berdiskusi aja ya Mas. Paling penting. Iya, diskusi. Kalau di BMF kita emang bikinnya kayak gitu sih. Jadi kalau mau ngambil keputusan apa-apa tuh walaupun posisinya aku lebih tinggi daripada staff-staffku gitu ya, misalnya kayak aku yang top manajemennya, terus mereka yang middle manajemen sama bottom manajemennya itu tetap harus diskusi bareng-bareng sih sampai nemu solusi yang paling enak lah buat semuanya gitu. Terima kasih karena menjawab jawabannya. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, monggo ditanyakan. Mungkin selanjutnya dari saya, Mas. Boleh. Saya ingin bertanya mengenai gimana ya, Mas, untuk mengembangkan kemampuan manajerial kita. Gimana mungkin tips and trick atau mungkin penjelasannya, Mas? Cara ngembangin skill manajerial ya. Kalau dari aku mungkin banyakin ikut kegiatan sih, maksudnya dan kepanitiaan gitu-gitu ya. Atau kayak organisasi-organisasi gitu-gitulah. Semakin banyak pengalaman kalian yang bisa kalian dapat juga kan. Kayak kalau aku dulu juga
aku dulu aktif banget di kepanitiaan gitu soalnya. Jadi pas masuk ke BMF juga udah lumayan banyak kenalan sama orang-orang BMF karena dulu aktif di kepanitiaan. Jadi kenal pertama tuh dari kepanitiaan, terus ternyata Mas Banya ini juga orang-orang BMF, terus ya udah akhirnya kenal. Terus jadi enak aja pas lagi pendaftaran gitu-gitu juga. Mereka udah tahu gitu kan aku orangnya kayak gimana gitu-gitu. Jadi banyakin pengalaman aja sih. Sering-sering ikut kepanitiaan gitu-gitu. Atau kalau misalnya kalian mau masuk BMF ya sering-sering ikut kegiatan-kegiatan dari BMF, atau kalau BMF lagi ada oprek kepanitiaan ya ikut daftar. Terus kalau misalnya mau masuk himpunan ya sering-sering aktif biar dilihat sama Mas Mbaknya gitu lah. Gimana, menjawab nggak? Baik Mas, menjawab. Terima kasih Mas. Permisi, saya izin bertanya Mas. Kalau Mas, proker yang ada di BEM FTIRS itu apa aja ya Mas? Proker? Iya Mas. Wah, banyak banget. Mungkin salah satunya aja gitu Mas. Mungkin kalau buat dari aku sebutin per departemen aja kali ya, salah satu yang paling mungkin kalian udah kenal gitu. Pertama mungkin dari PSDM kalian kemarin KMM Pratede, terus Redvo, itu kan proker-proker dari BMF tuh, dari PSDM. Terus kalau dari Dagri, dulu tuh kalian ada Welcome Party, ya kan, Welcome Party FTIRS 2020, terus juga yang sekarang lagi running ROG Virtual Art Exhibition, itu mungkin dari Dagri. Terus kalau dari Sosmas banyak banget sih proker-prokernya. Kalau kalian buka IG BMF tuh banyak banget proker-proker Sosmas. Terus apalagi ya, Ristek juga terakhir kemarin habis ngadain lomba. Terus KWU juga kemarin habis ngadain lomba terkait kewirausahaan juga. Terus satu lagi Relmed. Kalau Relmed sih paling proker yang kalian kenal apa ya? Mungkin nanti bakal ada ini sih, Basic Media School di BMS. Iya, jadi nanti bakal ada pelatihan dari BMF yang apa itu udah ya? Kayak belum deh. Aku agak lupa. Terkait ya media gitu lah. Gimana kalian bikin desain segala macam gitu nanti bakal ada pelatihan dari BMF gitu. Baik, terima kasih Mas. Yoi. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, monggo disampaikan. Mungkin dari aku, Van, izin bertanya Mas. Kan berarti kalau dari ini Mas sendiri harus persetujuan Mas kan yang mengenai PSDM tadi, pengembangan dari staff itu. Berarti itu membutuhkan kayak tanda tangan Mas sendiri kan Mas ya? Pernah nggak suatu ketika mau dijalankan suatu proker ada revisi tertentu Mas dari segi acaranya Mas? Makasih Mas. Oke. Sebenarnya ini ranahnya agak beda sih. Kalau aku ngurusinnya pengembangan staff, kalau PSDM itu pengembangan dari warga FTI. Jadi itu hal yang berbeda. Kalau aku benar-benar fokus cuman ngurusin staff-staffku doang gitu. Nah, terus kalau misalkan terkait tadi tanda tangan buat jalanin proker, itu bukan aku yang tanda tangan, tapi KBM-nya langsung kalau di BMFTRS gitu. Jadi setiap proker-proker apapun itu proposalnya itu harus ditandatanganin sama KBM. Terus terkait kalau udah mau pelaksanaan ada revisi-revisi itu udah jarang sih, soalnya kalau dari BMFTRS itu sendiri, kalau misalkan mau ngejalanin proker sebelum proposal itu ditandatanganin itu kan konsepan harus udah jadi. Nah, ketika mau minta tanda tangan KBM pas ngajuin proposal itu harus pemaparan dulu ke BPI atau Badan Pengurus Intinya. Jadi harus pemaparan ke aku, terus ke KBM-ku sama ke bendahara sama sekretaris gitu. Terus baru di situ nanti kalau misalkan ada revisi-revisian, ya direvisi dulu baru akhirnya ditandatangan. Jadi nggak bakal ada sih
Kalau misalkan kayak proker yang ada perubahan-perubahan mendadak gitu nggak pernah ada sih. Mungkin paling kalau ada kendala-kendala teknis yang di lapangan gitu ya, itu baru beda cerita, tapi kalau itu. Oke, Mas. Makasih, Mas. Iya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, monggo disampaikan. Permisi, Mas Deva, izin bertanya. Iya, silahkan. Mas Deva sendiri kan coba jadi sekjen nih, Mas. Boleh diceritain nggak sih, Mas, suka dukanya Mas selama jadi sekjen BEM FTI ini? Suka duka jadi sekjen. Sukanya bisa kenal sama top manajemen dari lingkup ITS juga sih, maksudnya kayak ketemu sama sekjen-sekjen dari BEM fakultas lain, terus atau ketemu sama wakil ketua himpunan dari fakultas-fakultas lain gitu-gitu. Jadi sukanya di situ sih, jadi nambah relasi banget gitu. Terus juga nambah pengalaman dan nambah ilmu-ilmu baru juga. Dukanya mungkin nggak enaknya apa ya, segala sesuatu yang aku kerjain tuh kerjain sendiri gitu. Kalau misalkan aku di departemen, misalnya kayak aku di PSDM atau aku di Dagri itu kan ada staffnya ya. Jadi kalau pas jadi kabinet itu tugasnya emang ngarahin staffnya aja supaya bisa ngejalanin proker dengan benar gitu. Tapi kalau misalkan sebagai sekjen, jadi ya aku yang ngejalanin prokernya sendiri gitu loh. Aku kayak kalau aku ngejalanin pengembangan buat staffku gitu, aku ngadain pelatihan gitu-gitu ya, itu aku yang ngejalanin, bukan staff-staffku gitu. Itu sih paling dukanya, kayak jadi capek aja semua dikerjain sendiri gitu. Baik, Mas. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Iya, boleh. Itu tuh di kegiatan Mas itu ngadain ini nggak staff of the month gitu? Ada. Nah, itu penilaiannya tuh gimana ya, Mas? Kan Masnya dari pengembangan staff gitu, Mas. Kayak kalau penilaiannya gimana, aku nggak bisa ngasih detailnya ya, soalnya itu emang rahasia dari internal kabinetnya. Cuman intinya ada parameter-parameternya tersendiri gitu. Misal kayak keaktifan, terus kehadiran, terus ya gitu-gitu deh. Ada parameter-parameternya tersendiri. Jadi setiap kabinet itu nanti ngasih penilaian buat staff-staffnya. Terus nanti tinggal aku lihat siapa yang paling terbaik di bulan ini gitu. Gimana, menjawab nggak? Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan, monggo. Atau kalau enggak, mungkin saya izin tanya, Mas. Mungkin setiap tahunnya berbeda-beda ya, Mas, aturannya. Tapi kalau misalkan berkaca dari tahun kemarin, itu gimana sih, Mas, prosedurnya untuk mendaftar menjadi staf BEM FTIRS gitu, Mas? Apakah harus ikut, misalkan setelah ini kan ada acara LKMM TD ya, Mas? Apakah itu juga menjadi persyaratan gitu? Ketika ingin daftar staf, BEM harus ikut LKMM TD atau seperti apa, Mas? Oke. Kalau terkait persyaratan, tiap tahun emang beda-beda. Terus kalau misalkan persyaratan khusus kayak LKMM TD gitu nggak ada sih. Tapi seingatku harus pra-TD harus lulus deh. Kalau nggak salah tuh harus lulus pra-TD, cuman kalau TD nggak wajib. Karena nanti kalau kalian masuk BMF juga biasanya ada pengembangan di awal-awal tuh yang setara sama TD lah gitu. Terus persyaratan-persyaratan lainnya ya paling kayak nanti tuh biasanya sih ada tahap-tahapnya kan, ada tahap pemberkasan, terus habis itu ada tahap interview. Kalau pemberkasan ya gampang lah, kayak cuman paling CV, terus bikin esai gitu-gitu, biasa kayak kalian oprek-oprek kalau oprek event gitu-gitu. Terus kalau di interview ya paling kalau yang harus kalian siapin pengetahuan soal BMF sih, kayak nanti di departemen apa yang kalian pengenin itu kalian mesti ngapain gitu-gitu ya. Terus sejarah-sejarah dari BMF juga itu mungkin bisa dipelajarin. Mungkin kayak gitu kali dari aku. Ada lagi nggak? Atau
Gimana, menjawab nggak? Atau pengen nanya lagi? Menjawab sih Mas. Dari saya cukup mungkin Mas. Seperti itu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, Ra? Dari saya lagi, Mas. Ini pertanyaannya agak sedikit mendasar sih, Mas. Cuma kurang paham aja soal ini. Kan di BMF itu pengembangannya sosial masyarakat ya, Mas, tahu saya. Nah, sebenarnya pengembangan sosial masyarakat yang dilakukan BMF itu seperti apa sih, Mas? Karena selama ini saya belum mendapat gambaran yang jelas tentang itu gitu, Mas. Terima kasih. Oke. Sebenarnya bukan pengembangan di BMF itu terkait sosial masyarakat, tapi kalau kalian ingat dulu pas Gerigi itu pernah diajarin tuh tentang struktural dari KMITS, di mana BMITS itu ranahnya sosial politik, BEM Fakultas itu ranahnya sosial masyarakat, terus juga himpunan itu ranahnya keprofesian. Itu waktu itu pernah dikasih tahu ke di Gerigi. Jadi BEM Fakultas ini dapat ranah di sosial masyarakat. Nah, terus karena BEM Fakultas ini ranahnya sosial masyarakat, akhirnya untuk pengembangan ke mahasiswa barunya juga itu lebih difokuskan buat ke sosial masyarakatnya, karena buat masalah keprofesian itu nanti dipegangnya sama himpunan masing-masing kan. Nah, terus pengembangan sosial masyarakat yang kayak gimana? Mungkin kalau kalian ingat kemarin tuh ada yang namanya Red Formation. Terus kalian udah ada 2 kali webinar ya kalau nggak salah tuh buat Redfo. Terus juga ada penugasan suruh minta data ke warga-warga ke RT kalian masing-masing kan. Nah, sebenarnya pengembangan sosial masyarakat yang kemarin kalian dapetin tuh di Red Formation itu mungkin emang kurang efektif ya karena lagi kondisi pandemi gini, karena sosial masyarakat itu kan lebih cenderung buat terjun langsung ke masyarakat gitu kan, terjun langsung ke daerah-daerah tertentu gitu. Makanya buat lagi di kondisi pandemi ini memang kurang efektif sih pengembangan sosial masyarakat. Tapi kalau biasanya kalau lagi offline itu ada kegiatan-kegiatan yang bakal dilakuin sama mahasiswa baru buat turun langsung ke warga gitu. Kayak dulu pas zamanku tuh aku datang ke SD gitu terus ngadain pengajaran gitu-gitu. Kalau kayak gitu. Gimana? Menjawab nggak? Jawab banget sih, Mas. Terima kasih. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya, Mas. Mengutip dari pernyataannya Mas yang tadi, kalau misalkan offline itu ada pengajaran ke sekolah-sekolah gitu, itu mungkin boleh di-sharingkan nggak Mas dulu pengalamannya seperti apa? Terus memilih tempatnya, artinya memilih SD-nya itu, kok SD itu apa pertimbangannya dulu dan kegiatannya di sana seperti apa aja, Mas? Oke. Ini dulu waktu aku maba ya, waktu aku masih maba, itu dulu kegiatannya sama, namanya Red Formation juga. Terus waktu itu tuh datang ke SD di sekitaran IPS lah pokoknya. Terus kegiatannya itu ya cuman ngasih pemaparan aja sih, kayak jangan buang sampah sembarangan, terus kayak gimana caranya kita ngolah limbah sampah gitu-gitu ke anak SD. Terus SD-nya itu udah ditentuin sama pengurus BMF-nya yang dulu gitu. Sekarang lagi aku udah jadi pengurus BMF, itu kegiatannya kurang lebih hampir sama. Jadi datang ke warga. Tapi kalau waktu pas zamanku ngurusin di PSDM itu kita terjun langsungnya ke masyarakat gitu, nggak ke sekolah tapi ke rumah-rumah warga. Terus nentuinnya tuh ya kita nggak AKL gitu sih. Jadi kayak kita ngelihat kita ngedata dulu kampung-kampung mana aja yang bisa didatengin, kita ngehubungin ke RT-nya, nanya sekiranya bakal ada kegiatan gini berkenan apa enggak, kayak gitu. Izin bertanya kembali, Mas. Kalau misalkan dari departemen lain yang ada di BEM FTIRS, apakah ada mungkin seperti jenis proker pengabdian masyarakat gitu, Mas? Kayak misalnya bakti sosial masyarakat. Misalnya nanti di sana kita ngajarin orang-orang di sana di desa tersebut ngapain gitu, apa dan kegiatannya beberapa hari gitu, Mas. Misalkan apakah ada proker yang seperti itu yang? Ada banget. Emang prokernya kan di BMF ini ada departemen sosial masyarakat kan. Nah, di departemen sosmas ini ya prokernya emang terkait yang kayak kamu tadi sebutin gitu.
yang terjun langsung ke masyarakat, kita ngadain pelatihan buat masyarakat atau apapun itulah ke kampung-kampung binaan dari HMD di FTIRS gitu sih. Itu ada di proker-prokernya Sosmas. Oke, baik. Terima kasih Mas. Yoi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, Rek? Monggo disampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang nanya boleh nggak? Boleh, monggo Mas. Sementara mungkin teman-teman belum kepikiran, Mas. Iya, nggak apa-apa, sambil nunggu mikir aja. Udah sosial ke siapa aja? Total ada sekitar 11-an Mas Mbak warga, Mas, yang kami lakukan interaksi. Ada dari UKM TDC, kemudian dari UKM minat bakat seperti catur juga ada, kemudian dari HMTF, ada dari BPI, kemudian juga dari departemen yang lain juga ada, kemudian dari Mas Andik dari angkatan 17 itu juga ada Mas. Dari beberapa warga itu Mas yang mungkin udah kami lakukan interaksi dengan mereka. 18-nya udah sama siapa aja? 18-nya masih belum Mas. Oh 18-nya yang itu Mbak Ocha, mohon maaf, Mbak Ocha Mas. Oh udah ketemu Ocha. Iya. Oke. Gimana, ada lagi yang mau nanya? Ini sih Mas, mungkin saya nanya, mungkin terkait leadership itu ya Mas ya, bidang manajerial mungkin. Gimana kalau misalkan, ini sih nanya tips dan trik atau saran gitu Mas. Gimana kalau misalkan Mas berada di sebuah tim organisasi, di mana Mas ditugaskan sebagai seorang leadernya dan kemudian kayak misalkan anggota-anggota Mas itu ada yang mungkin karakternya kuat dan egonya tinggi gitu Mas, sehingga mungkin menyambung dari pertanyaan Mirzak yang awal tadi, ketika diadakan sebuah diskusi mungkin dia kayak kekeh gitu mempertahankan pendapatnya. Nah itu mungkin gimana ya Mas, misalkan Mas sebagai seorang leader di dalam tim tersebut, itu sih Mas. Oke. Cara biar ngatasin orang yang kayak gitu ya. Kalau aku sendiri pastinya kalau misalkan dia batu istilahnya kan ya, keras kepala banget gitu sama pendapat dia, aku bakal kasih pemahaman dulu kalau kita kerja sebagai tim nggak bisa ngutamain pendapat pribadi gitu loh. Terus kalau misalkan dari kayak gitu juga emang diajak ngobrol begitu-gitu benar-benar nggak bisa kayak nggak mau ngubah pemikirannya, ya berarti dia emang nggak cocok di tim itu. Entah aku yang bakal reshuffle timnya atau misalkan ya aku diemin pendapat dia gitu sih paling. Kalau dari aku pribadi ya. Soalnya biasanya sih kalau selama ini sepengalamanku emang kalau misalkan udah kerja sama sebagai satu tim itu ya pada bisa nerima sih. Kayak kalau kita ada beda pendapat gitu-gitu. Karena kan itu keputusannya juga bukan kayak aku yang nentuin sendiri gitu loh. Emang hasil dari kita berdiskusi gitu. Jadi tetap bisa sih. Maksudnya tetap fine-fine aja gitu. Karena harusnya dia bisa nerima. Gimana? Baik, ya, terima kasih sudah menjawab Mas. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, Rek? Monggo disampaikan. Bertanya Mas Gi. Iya boleh. Ini Mas, menurut Masnya itu dari 3 pengembangan organisasi itu menurut kenapa kita harus dan perbedaan 3 keuntungan dari organisasi ini, 3 keuntungan dari 3 organisasi ini.
Itu kalau mungkin masnya tahu dari BMF aja gitu. Bentar. Oke. Jadi kalau misalkan baik lagi ke yang tadi aku bilang sih, ke ranah kerjanya. Jadi kalau misalkan dari himpunan ini kan emang sesuai sama keprofesian. Terus juga ya kalau di himpunan ini rata-rata teman-temanku yang pada masuk himpunan ini karena emang pengen mengabdi, ngerasa udah dikembangin di awal di kader DF, jadi ya harus nanti mengabdinya juga ke HMTF gitu. Terus keuntungannya ya kerjanya lebih enak aja kalau di himpunan karena nanti kalian kerjanya sama angkatan sendiri gitu, langsung bisa lebih klop. Terus juga kerjanya sama Mas Mbak yang emang satu jurusan, satu lingkup jurusan gitu. Jadi bahasannya lebih enak gitu sih, lebih satu pandangan lah bisa dibilang. Terus kalau kalau keuntungannya di himpunan ya, kalau keuntungannya di BEM fakultas kenalan kalian lebih banyak lagi. Jadi kalian bakal dapat banyak kenalan dari lingkup fakultas, dari jurusan-jurusan lain yang ada di FTI. Terus juga kalian bakal dapat pandangan-pandangan lagi yang beda lagi karena kan setiap jurusan itu kadernya beda-beda ya, kaderisasinya beda-beda, kadernya juga berbeda-beda. Jadi pemikiran setiap anak dari setiap HMD itu beda-beda gitu loh. Jadi kalau kalian diskusi itu bakal banyak banget pandangan. Sebenarnya ini bisa plus bisa minus sih. Itu mungkin kalau di BEM fakultas ya. Sama BEM fakultas ini mungkin karena dia ranahnya sosial masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian emang senang buat mengabdi ke masyarakat gitu ya cocok lah buat masuk ke BMF. Itu kalau BMF, kalau BEM ITS gimana ya? Kalau ke BEM ITS ini lebih luas lagi aja sih, jauh lebih luas, jauh lebih besar lagi skupnya karena di lingkupnya ke ITS. Dan emang keuntungannya buat kalau masuk ke BEM ITS pastinya karena dia lingkupnya luas, jadi manajemennya pun juga berbeda gitu, nggak kayak di himpunan, nggak kayak di fakultas gitu. Dia lebih ribet lagi gitu, lebih banyak lagi ilmu yang bisa didapetin. Jadi itu sih kelebihannya. Oke Mas. Terima kasih jawabannya. Oke. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi, Rek? Aku sambil Iya Mas, monggo. Dari teman-teman yang lain, gimana Rek? Mungkin dari aku udah cukupan, cukup. Oke, makasih responnya Zak. Oke, dari teman-teman yang lain gimana Rek? Dari saya juga cukup sih, Van. Oke, karena beberapa dari teman-teman dirasa pertanyaan sudah cukup, mungkin terakhir dari Mas Dafa Hidayat, apakah ada semacam closing statement atau pesan buat kami Mas terkait hubungannya dengan manajerial ataupun kehidupan perkuliahan? Monggo Mas. Oke, ada. Tanya kalian semua. Jadi sebenarnya penugasan sosial ini kan supaya kalian bisa dapetin ilmu-ilmu dari atau pengalaman dari apa yang Mas Mbak kalian udah pernah lewatin kan ya. Nah, harusnya kalau misalkan sebelum kalian sosial ke Mas Mbaknya itu kalau Mas Mbaknya ini punya pengalaman apa aja atau punya kesibukan apa aja gitu. Jadi kalian bisa benar-benar maksimalin dapat ilmu dari Mas Mbaknya gitu. Kayak makanya tadi aku di awal nanya kan ke kalian. Kalian ketemu sama aku karena mau ngebahas apa gitu. Terus kalian cuma bilang terkait BEM fakultas gitu. Padahal kalau kalian bilang manajerial yang lebih luas lagi, aku pengalamanku sebenarnya lumayan banyak. Aku juga ikut di FKMTF, terus aku juga buat manajemen event tuh aku banyak banget. Aku dulu ikut ILITS, aku ikut Expo, aku ikut Brigi. Jadi kalau bisa next time kalau mau jaras atau mau sosial sama orang, itu kalian cari tahu dulu background orang ini tuh sebenarnya pengalamannya apa aja sih gitu. Apalagi kalau kondisi online gini kan kayak udah jelas gitu loh kalian mau jarasnya siapa. Kalau dulu pas zamanku offline kan emang
bener-bener seketemunya aja gitu di jalan, ketemu sama Mas Mbak, terus kayak Mbak, Mas mau sosil gitu-gitu. Jadi ya nggak tahu juga background dari orangnya gimana gitu. Kalau sekarang kan udah jelas ya. Kalau bisa next time cari tahu lagi lah pengalaman Mas Mbaknya tuh kayak gimana gitu. Sama itu, terus yang kedua mungkin buat Fanny ya. Kalau bisa next time kalau janjian sama orang setengah jam sebelum itu udah nge-follow up dulu. Jadi udah ditanyain dulu gitu kayak Masnya beneran bisa apa enggak gitu, atau at least ngingetin lah gitu. Terus juga kalau emang linknya belum siap pas jam 4, kan tadi janjinya jam 4 ya, terus kamu baru ngirim link jam 4:03, 5 menit sebelum tuh link udah dikirim. Itu aja sih paling. Kalau misalkan emang linknya ternyata belum siap, ya ngabarin aja. Soalnya tadi aku kira nggak jadi itu loh, sampai jam 4 belum dapat kabar apa-apa. Itu aja sih. Terus kalau buat manajerial, banyak-banyakin pengalaman aja lah. Banyak-banyakin ikut event, ikut kepanitiaan gitu-gitu. Sering-seringin aja ikut oprek-opreknya. Gitu. Mungkin cukup dari aku segitu aja sih. Baik, terima kasih banyak Mas Dava Hidayat atas masukan dan sarannya. Mohon maaf juga tadi saya sebagai yang mengkoordinasikan interaksi hari ini tidak, sebenarnya tadi ada ada niatan untuk setengah jam ngabarin Masnya dulu. Cuman tadi ada kelas yang cukup kelarnya itu melebihi jamnya gitu Mas. Jadi saya kepikirannya tadi ya udah deh itu langsung aja nanti ketika pas interaksinya gitu. Cuman karena molor juga, jadi ya sekali lagi itu mohon maaf Mas, itu salah saya. Semoga next time bisa saya perbaiki. Itu aja mungkin Mas. Terima kasih sekali lagi udah menyempatkan waktunya buat hadir dan sharing pengalaman bersama kami teman-teman Teknik Fisika 2020. Sukses terus buat Mas Dava Hidayat. Terima kasih untuk interaksi sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau teman-teman, ya kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang belum sempat ditanyain, langsung kontak ke aku aja, nggak apa-apa. Nanti tinggal bilang aja kalau aku dari TF20 gitu. Siap. Oke, yaudah. Aku pamit dulu ya, guys. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Mas. Waalaikumsalam. Mas. Sorry ya, Rek. Mati lampu, Rek. Aduh.